Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Roger 03 Channel. Hari ini Rabu 15 Maret 2023. Kami berempat golongan pengangguran, pensiunan, dan salah satu berprofesi sebagai notaris. Alhamdulillah sedang punya waktu luang hari ini untuk melakukan kegiatan rutin goes di seputaran Bekasi dan sekitarnya. Ya, Bapak Asnot atau Bapak Asep Notaris kemarin ngajak goes ke jalur Cimek, jalur belusukan yang biasa dilalui oleh goloker komunitas Roger Bagen. Namun qadarullah pada hari ini sejak tadi malam hujan mengguyur kota Bekasi dan hingga pukul 8 pagi masih hujan gerimis, sehingga rencana untuk goes ke jalur Cimek kami batalkan. Nah, tujuannya mendadak kami rubah ke kawasan Sodong karena kami sudah lama sekali tidak mengunjungi kawasan Sodong tersebut. Jadi Sodong ini merupakan salah satu destinasi favorit goeser Bekasi, Cikarang, Bogor dan sekitarnya ya. Karena Sodong ini merupakan tempat pemandian gratis dulunya. Jadi ada sumber mata air jernih, kemudian dibuatkan kolam. Di situ para pengunjung bisa berenang, berendam di tengah cuaca yang panas. Jadi tempat ini memang digemari oleh para goeser Bekasi dan Cikarang khususnya, karena perjalanan menuju ke tempat ini itu konturnya menanjak ya. Jadi para goeser Bekasi yang ingin melakukan kegiatan goes menanjak ya, yang paling dekat itu salah satunya adalah ke daerah sini, ke kawasan Sodong. Dari kawasan Sodong ini bisa dilanjutkan ke arah Warung Desi atau lanjut ke Cioray atau bahkan ke Gunung Batu ya. Nah, setelah kami berempat sepakat, meskipun hujan masih turun, hujan gerimis, pukul 8 kami mulai goes. Kami mulai goes menyusuri jalan aspal dan beton untuk mempersingkat waktu. Dari base camp kami melewati jalan raya sampai ke Lonsai, melewati perumahan Grand Residence. Nah, dari Lonsai Cimuning, Lonsai itu lontong sayur depan SD Cimuning ya. Itu merupakan titik kumpul kedua komunitas kami setelah base camp di Roger Pit. Nah, dari Lonsai kami melanjutkan goes ke arah Situ Burangkeng.
Jadi situ Burangkeng ini berupa bendungan ya untuk pengairan di sekitarnya. Dari Burangkeng ini rencana awalnya kami akan sarapan di warung Dukuh di kawasan Taman Sari. Namun karena dalam sepanjang perjalanan mulai dari Lonsa hingga ke situ Burangkeng kami asik bercanda ngobrol sehingga kami lupa kami akan ke warung Dukuh, sehingga terpaksa kami melanjutkan perjalanan ke arah Pawon Deso, yaitu di kawasan Cikarageman. Kami berharap Pawon Deso buka untuk menikmati sarapan pagi, karena di Roger Pit dan di Lonsa kami tidak sempat sarapan ya. Namun qadarullah begitu sampai di Pawon Deso rupanya tutup karena memang hari kerja weekday. Itu beberapa tempat kuliner yang sering dikunjungi goeser itu biasanya tutup karena sepi pengunjung. Jadi bukanya biasanya di weekend saja, Sabtu atau Minggu. Dan karena di Pawon Deso tutup, jalur yang kami lalui adalah kawasan Danau Hambaro. Biasanya di sana terdapat banyak warung-warung kecil yang menjual minuman dan kudapan-kudapan ringan ya. Akhirnya kami sepakat untuk mencari tempat sarapan di kawasan Danau Hambaro. Dan alhamdulillah pada pukul 9.30 kurang lebih kami sampai di satu warung langganan kami. Jadi warung itu tepat di belokan dari Hambaro menuju Gandoang ya, itu jalur yang akan kami lalui. Nah, jadi kami sementara sarapan di warung tersebut, menikmati segelas kopi dan beberapa potong gorengan kering, tempe kering, dan bala-bala atau bakwan. Setelah kami selesai sarapan, kami segera melanjutkan perjalanan menuju Gandoang. Kami kembali menyusuri jalan beton, tapi jalan beton ini bukan jalan besar ya, sehingga relatif kami tidak berpapasan dengan mobil, hanya berapa kendaraan motor saja. Dan suasananya alhamdulillah hingga saat sampai di Gandoang itu suasananya masih mendung, tidak ada matahari, tapi hujan sudah tidak turun. Jadi kondisi cuacanya itu sangat syahdu, dingin ya. Kami tidak berasa sedang goes di planet Bekasi yang biasanya agak-agak hangat. Kami seolah-olah kami sedang goes di kawasan Bandung atau Puncak ya. Ya ini bukan lebay, tapi memang demikianlah keadaannya. Kemudian setelah kami sampai Gandoang, itu jalur umumnya biasanya kami nyebrang melewati jalan raya Cilengsi Jonggol menuju Pasar Gandoang, tapi kali ini kami melewati jalan paralel di sebelahnya, yaitu perumahan yang cukup besar, kami lupa namanya. Kami menyusuri boulevard perumahan tersebut dan kami tiba di pintu gerbang belakang perumahan tersebut tepat di kawasan kebun sawit. Nah, rencananya kami akan melakukan sesi foto-foto di perkebunan sawit tersebut. Namun setelah kami cek kondisi tanahnya, rupanya di sini malah lebih becek ya. Jadinya kami batalkan niat untuk melintasi perkebunan sawit tersebut. Terus kami melanjutkan perjalanan melalui jalan raya, jalan aspal. Ya, sekira sepenuh minuman teh
Setelah perkebunan sawit tersebut, setelah menyusuri jalanan aspal yang kali ini sudah mulus, tidak ada bolong-bolongnya, simak, sehingga kami dapat melaju dengan cepat. Kami tiba di samping perumahan besar Kahuripan, itu jalan alternatif menuju Pemandian Sodong, tapi melewati jalan kecil, jalan beton, kemudian melintasi persawahan yang pemandangannya view banget, yaitu merupakan jalur favorit kami selain jalur utama yang melintasi studio alam Gita Kencana, yang merupakan jalur utama berupa jalan lebar untuk lalu lintas mobil, tapi kami memilih jalur jalan kecil ini melintasi pesawahan. Dan saat kami tiba di kawasan pesawahan tersebut, tiba-tiba tampak ada pesawat terbang yang kemudian menurunkan sekitar 5 penerjun payung ya. Ya, kami cukup kaget, tapi kami beserta petani setempat sejenak menikmati pemandangan yang langka tersebut. Ya, kami anggap itu sebagai hiburan gratis saja, karena selama bolak-balik kami ke goes ke kawasan Sodong, baru kali ini kami melihat pemandangan tersebut. Dan setelah tanya-tanya penduduk, rupanya di kawasan tersebut, hewan tersebut ada satu area yang mungkin itu milik dari TNI AU ya, mungkin sebagai tempat latihan dasar untuk kegiatan terjun payung. Nah, setelah menikmati hiburan gratis tersebut, kami lanjut sampai ke ujung sawah dan masuk ke kawasan pemukiman penduduk. Nah, untuk ke Pemandian Sodong itu dari sawah tersebut nanti kita ketemu pertigaan. Kalau ke Pemandian Sodong kita ambil kanan, namun kali ini kami ambil jalan ke kiri. Jadi kami tidak melewati Pemandian Sodong karena kami ingin menikmati tanjakan-tanjakan yang lumayan cukup curam ya. Itu nanti keluarnya di bawah kawasan wisata Goa Tawanan ya, karena kami sudah lama tidak goes nanjak, jadi kami anggap ini sebagai latihan kami menikmati goes nanjak tersebut. Tentunya disertai dengan napas hahehoh, dan kami sangat mengatur iramanya karena kami menyadari umur sudah lolita ya. Rata-rata kami sudah menjelang usia 60. Jadi kami tidak memaksakan diri, tapi goes polos saja, yang penting tetap digoes. Alhamdulillah semuanya lulus, dan seperti biasa saya di posisi terakhir, kemudian Bapak Parso, untuk Yanggan seperti Pak Asep Notaris dan Pak Condro yang seusia dengan saya tapi mesinnya baru terus, itu bisa melaju dengan cepat di tanjakan. Tampak seperti jalan datar saja buat mereka ya, tanjakan itu. Nah, keluar dari kawasan latihan jalan nanjak di seputaran Goa Tawanan itu sekira pukul 12 kurang kami memutuskan untuk sejenak istirahat, mencari warung, karena khawatir nanti setelah tanjakan pesantren ke arah Wadas kami tidak menemui warung untuk makan siang. Jadi kami carbo loading dulu seadanya di warung ya. Kami alhamdulillah bisa menemukan warung yang menyediakan mie instan ditemani oleh kerupuk dan sukro. Setelah cukup
cukup tidak lapar, bukan cukup kenyang, kami memasuki kawasan pesantren. Nah, ini juga kami lupa namanya, maklum karena sudah pikun, jadi lupa melulu nama yang kami lewati. Melewati kawasan pesantren, di sana ada tanjakan yang cukup curam untuk ukuran Bekasi ya. Kalau untuk ukuran Bandung dan Bogor sih mungkin ini biasa-biasa saja, tapi karena kami dari Bekasi yang relatif tanahnya itu datar, tanjakan ini bagi kami lumayan curam dan cukup untuk latihan sebagai sarana latihan kami sebelum kami melakukan kegiatan goes touring keluar kota agar kami tidak kaget. Jadi ya sekalian pemberitaan untuk teman-teman goeser di kawasan Bekasi dan sekitarnya ya, terutama untuk pemula. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan kegiatan goes ke gunung-gunung di mana tanjakan dan turunannya belum kita ketahui, sebaiknya kita membekali diri dengan latihan yang cukup ya, dengan kondisi fisik yang lumayan prima dan teknik bersepeda yang lumayan mumpuni, baik itu untuk melintasi tanjakan maupun turunan, baik itu jalanan beton maupun single track ya, itu harus cukup dikuasai ya sebelum kita goes jauh-jauh touring keluar kota, agar nanti di sana kita bisa menikmati, bisa berolahraga bukan menyiksa raga, apalagi sampai merepotkan teman-teman ya, karena kepayahan kita secara fisik maupun secara kemampuan skill bersepeda. Jadi sebaiknya kita membekali diri dulu dengan latihan yang rutin, melintasi kontur jalanan dengan kontur naik turun dengan belokan-belokan yang agak tajam. Biasanya ini di jalur belusukan ya, untuk melatih handling kita dalam bersepeda. Alhamdulillah, meskipun kami sudah lama tidak melintasi tanjakan pesantren tersebut, semua kami berempat alhamdulillah bisa melaluinya tanpa TTB. Meskipun kami break dulu di tengah tanjakan, ada satu warung langganan kami biasanya istirahat. Kami break dulu di sana menikmati secangkir jahe, susu jahe, sebelum kami melanjutkan perjalanan goes ke ujung tanjakan ke kawasan Cibodas Jonggol ya, bukan Cibodas Puncak. Nah, kami tiba di Cibodas itu sekira pukul 1. Alhamdulillah di sana ada masjid besar sehingga kami dapat melaksanakan sholat zuhur jamaah takdim dengan asar, karena khawatir nanti pada saat pulang kami kehujanan di perjalanan karena melihat cuaca awan gelap terus tanpa ada matahari, sehingga kami putuskan untuk di jamaah takdim saja. Nah, setelah kami selesai sholat, rencananya awalnya kami akan melalui jalur belusukan ke arah Citra Indah City dari Cibodas. Namun setelah kami lihat-lihat kondisi jalanannya, itu ternyata sama saja dengan di kawasan Bekasi. Jalan tanahnya jeblok sehingga tidak nyaman untuk melewati, karena tanahnya tanah merah ya, bukan tanah vulkanik yang berpasir, sehingga nanti kami repot nyangga-nyangga sepeda. Daripada repot, akhirnya kami putuskan dan kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan ke arah Citra Indah melalui jalan biasa, jalan raya. Jadi jalur pinggir dan jalur belusukan di seputaran Cibodas Wardes ini kali ini kami skip. Dan kebetulan perut kami sudah mulai nagih minta jatah makan siang,
sehingga dari Cibodas kami ngaberebet turun menuju Citra Indah, dan alhamdulillah kami tiba di rumah makan langganan kami, warung nasi Ceedoh. Itu milik ownernya rekan goes Mang Pardi dari Golek, Goeser Cilengsi ya, atau Botim Bogor Timur. Kami tiba di sana pukul 1.30 dan alhamdulillah menu utamanya berupa sop dan ayam ternyata masih banyak karena hari ini hari kerja, sehingga pengunjung tidak begitu banyak, tidak sebanyak di hari libur. Nah, saat kami menikmati makan siang, kembali hujan turun, hujan gerimis, sehingga rencana kami untuk sekedar mencicipi jalur belusukan di belakang warung nasi Ceedoh kami batalkan lagi. Jadi pada hari ini kami benar-benar full goes di atas jalan beton, jalan aspal ya. Biasanya ya ada sekira 30%, 20% kami selalu mencicipi jalur belusukan jalan tanah, tapi kali ini kami istiqomah di jalan aspal karena kodololoh kondisi yang masa demikian, dan memang mungkin itu jalan yang terbaik ya buat kami, sehingga ya alhamdulillah ala kulihal jalan beton pun enak dinikmati untuk gaskeun. Jadi kami goes berempat bisa ngaberebet meliuk-liuk melintasi jalanan beton yang sepi, yang membelah perkampungan dan membelah perkebunan salak dan bambu yang adem, sehingga menambah syahdu. Alhamdulillah sekira pukul 4.30 kami tiba di rumah kami dengan selamat ya, alhamdulillah. Ya, demikianlah cerita perjalanan kami hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menginspirasi teman-teman goeser di kawasan Bekasi dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.